Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pernah gak sih kamu penasaran? Apakah tinggi badan seseorang akan berpengaruh sama ukuran sepatunya? Atau gimana sih caranya kita tahu hubungan antara dua data dalam satu penelitian? Selamat datang di channel pembelajaran kelompok 1 kelas 12.6. Di video kali ini kita bakal bahas salah satu alat paling keren dalam statistika bivariat, yaitu diagram mencar atau scatter plot. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana cara membaca pola hubungan dua variabel, memahami kolerasi, sampai bikin diagram pencar yang menarik dan informatif. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita mulai! Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Aisyah Zara Ifatul Hadi, yang kedua ada Adrian Saputra, yang ketiga ada Bunga Salsabila Ardani, yang keempat ada Faris Ahmad Hussein, yang kelima ada Nadia Safira, yang keenam ada Resti Nurfaiza. Nah, apa sih topik yang akan dibahas di materi statistika bivariat ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai diagram pencar. Yang kedua, kita akan membahas mengenai regresi linear. Nah, yang terakhir, kita akan membahas mengenai kolerasi linear. Di video kali ini, kita akan memfokuskan pada pembahasan mengenai diagram pencar. Sebelumnya, di sini saya akan membahas mengenai statistika bivariat. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud mengenai statistika bivariat? Statistika bivariat adalah cabang dari statistika yang mempelajari dua data atau dua variabel sekaligus untuk melihat apakah keduanya mempunyai hubungan satu sama lain. Jadi, kita tidak cuma melihat satu jenis data saja, tetapi membandingkan dua data untuk mencari tahu apakah saling mempengaruhi, berkaitan, atau tidak ada hubungannya sama sekali. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai diagram pencar. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud mengenai diagram pencar? Diagram pencar atau scatter plot adalah alat visual yang menyajikan analisis data dan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Diagram pencar terdapat dua variabel yang saling dibandingkan, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X biasanya diletakkan pada sumbu mendatar atau yang biasa kita sebut sebagai horizontal, sedangkan variabel Y diletakkan pada sumbu tegak atau yang biasa kita sebut sebagai vertikal. Setiap titik pada grafik menunjukkan satu pasangan nilai dari kedua variabel tersebut. Fungsi utama diagram pencar adalah untuk melihat pola hubungan tersebut secara visual. Dengan melihat persebaran titik-titiknya, kita bisa lebih mudah memahami apakah dua variabel memiliki hubungan yang kuat, lemah, atau tidak ada hubungannya sama sekali. Diagram ini sangat membantu dalam menganalisis data secara tepat dan sederhana. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai variabel X dan variabel Y. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu variabel X dan variabel Y? Variabel X atau yang dapat kita sebut sebagai variabel bebas adalah variabel independen atau berdiri sendiri. Variabel ini tidak dapat dipengaruhi, namun dapat memberi pengaruh kepada variabel Y. Dengan kata lain, variabel inilah yang menjadi acuan dari variabel Y. Dan variabel Y atau variabel terikat merupakan variabel dependen atau tidak dapat berdiri sendiri. Variabel ini dapat dipengaruhi dan bergantung pada pengaruh yang diberikan oleh variabel X. Jadi variabel X dan variabel ini saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya di sini terdapat contoh pada diagram pencar. Dapat kita lihat di sini soalnya yaitu mengenai korelasi lama waktu belajar dengan hasil nilai ulangan matematika yang didapatkan. Dan dapat kita lihat dari diagram pencar tersebut, jika lama waktu belajar dalam jam yang dapat kita sebut sebagai variabel X dan nilai ulangan matematika yang biasa kita sebut sebagai variabel Y, jika titiknya berada di lama waktu belajar 2 jam, maka nilainya kurang lebih dari 60. Dan jika lama waktu belajar 3 jam, maka nilai ulangannya 60 dan seterusnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pola penyebaran data. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud mengenai pola penyebaran data? Pola penyebaran pada diagram pencar terlihat dari bagaimana titik-titik data menyebar di bidang koordinat. Jika titik-titik tersebar rapat mengikuti suatu pola tertentu, hal ini menunjukkan hubungan antar variabel yang kuat. Sebaliknya, jika titik-titik menyebar jauh dan acak,
maka hubungan antar variabel dianggap lemah atau bahkan tidak ada. Untuk pola penyebarannya, yang pertama adalah linear. Linear berbentuk dan cenderung mengikuti sebuah garis lurus. Titik-titiknya menempel rapat di sekitar garis yang menunjukkan hubungannya itu kuat. Dapat kita lihat pada gambar diagram pencar di samping itu mengikuti sebuah garis lurus dan titik-titiknya itu menempel rapat di sekitar garis yang menunjukkan hubungan dari diagram pencar tersebut itu kuat. Yang kedua adalah non-linear. Non-linear itu tidak membentuk garis lurus dan tidak rapat, cenderung membentuk kurva yang menunjukkan hubungannya itu lemah. Dapat kita ketahui dari gambar di samping diagram pencar itu tidak dapat membentuk garis lurus dan tidak rapat, cenderung membentuk kurva kan, menunjukkan hubungan dari diagram pencar itu lemah. Ketiga adalah tidak berbentuk. Pola penyebaran acak dan tidak beraturan menyebabkan tidak ada hubungan yang jelas antara dua variabel. Dapat kita lihat pada gambar diagram pencar di samping itu, pola penyebarannya acak dan tidak beraturan, yang menyebabkan hubungan variabel itu tidak jelas. Selanjutnya yaitu materi mengenai tren data. Apa sih yang dimaksud dengan tren data? Tren data pada diagram pencar menggambarkan arah hubungan antara dua variabel yang berhubungan dengan penyebaran data. Jika penyebaran data menunjukkan linear, maka tren data akan menunjukkan garis lurus. Dan jika penyebaran menunjukkan non-linear, maka tren data akan menunjukkan garis lengkung atau yang kita sebut sebagai parabola. Dan jika penyebaran data tidak berbentuk, maka tren data juga tidak akan menunjukkan garis apapun. Yang pertama adalah linear. Linear berbentuk dan cenderung mengikuti sebuah garis lurus. Titik-titiknya menempel rapat di sekitar garis yang menunjukkan hubungannya itu kuat. Dapat kita lihat pada gambar diagram pencar di samping itu mengikuti sebuah garis lurus dan titik-titiknya itu menempel rapat di sekitar garis yang menunjukkan hubungan dari diagram pencar tersebut itu kuat. Yang kedua adalah non-linear. Non-linear itu tidak membentuk garis lurus dan tidak rapat, cenderung membentuk kurva yang menunjukkan hubungannya itu lemah. Dapat kita ketahui dari gambar di samping diagram pencar itu tidak dapat membentuk garis lurus dan tidak rapat, cenderung membentuk kurva kan, menunjukkan hubungan dari diagram pencar itu lemah. Ketiga adalah tidak berbentuk. Pola penyebaran acak dan tidak beraturan menyebabkan tidak ada hubungan yang jelas antara dua variabel. Dapat kita lihat pada gambar diagram pencar di samping itu, pola penyebarannya acak dan tidak beraturan, yang menyebabkan hubungan variabel itu tidak jelas. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kolorasi diagram pencar. Sebelumnya, apa sih itu kolorasi? Kolorasi ini adalah ukuran statistik untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara dua variabel atau lebih. Kolorasi ini mencerminkan kekuatan maupun hubungan antara variabel-variabel. Nah, di kolorasi ini memiliki jenis-jenis loh. Yang pertama ada kolorasi positif. Jadi, jika titik-titik cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas, berarti terdapat kolorasi positif, yaitu kenaikan satu variabel diikuti oleh kenaikan variabel lainnya. Nah, yang kedua ada kolorasi negatif. Jadi, jika titik-titik ini cenderung turun dari kiri atas ke kanan bawah, maka terdapat kolorasi negatif, yaitu kenaikan satu variabel diikuti oleh penurunan variabel lainnya. Lalu yang terakhir, tidak ada kolorasi. Jadi, jika variabel X naik atau turun, dan variabel Y tidak menunjukkan pola yang konsisten, bisa naik, turun, atau tetap tanpa keteraturan, kita bisa menyebutnya tidak memiliki kolorasi. Seperti pada gambar contoh, kita dapat melihat bahwa titik-titiknya terlalu menyebar secara acak atau abstrak. Jadi, kita tidak bisa melihat adanya hubungan atau pola yang signifikan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai interpretasi data. Interpretasi data adalah tahapan dalam menganalisis dan menafsirkan data yang sudah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memahami informasi yang terkandung dalam data dan menarik kesimpulan, serta mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut. Selanjutnya yaitu interpretasi korelasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah interpretasi korelasi positif. Jika variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Dan jika variabel X turun, maka variabel Y juga turun. Keduanya bergerak searah.
Dan yang kedua adalah interpretasi korelasi negatif. Jika variabel X naik, maka variabel Y turun. Dan jika variabel X turun, maka variabel Y naik. Keduanya bergerak berlawanan arah. Yang terakhir adalah tidak ada korelasi. Jika tidak ada korelasi, maka interpretasi yang didapatkan adalah nilai variabel X tidak mempengaruhi nilai variabel Y. Baik, selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah untuk membuat diagram pencar. Yang pertama adalah kumpulkan data. Mengumpulkan data untuk kedua variabel yang ingin dibandingkan. Dan yang kedua adalah tentukan variabel X dan Y. Tentukan variabel yang akan diplot di sumbu horizontal atau yang biasa kita sebut sebagai variabel X dan di sumbu vertikal atau yang biasa kita sebut sebagai sumbu Y. Ketiga adalah tentukan skala dan label sumbu. Atur skala sumbu X dan sumbu Y agar sesuai dengan rentang nilai yang telah ditetapkan. Keempat yaitu buat titik data, plot titik data pada grafik dengan menggunakan koordinat yang sesuai untuk setiap pasangan nilai dari kedua variabel. Dan yang terakhir adalah analisis hasil. Perhatikan apakah terdapat hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungannya sama sekali antara kedua variabel yang diplot. Sekarang kita akan masuk ke dalam ensemble, analisis sambil belajar. Jadi, di sini ada narasi yang mengatakan saat jam makan siang berlangsung, Bunga dan Resti saling membandingkan tinggi mereka dengan ukuran sepatu yang dikenakan. Dihasilkan bahwa Bunga jauh lebih tinggi daripada Resti. Ukuran sepatunya pun lebih panjang daripada Resti. Ternyata keduanya mempunyai hubungan. Semakin tinggi Bunga, ukuran sepatunya juga ikut lebih panjang. Jadi kalau tinggi badannya naik, ukuran sepatunya pun cenderung bertambah. Resti dan Bunga penasaran dengan tinggi dan ukuran sepatu siswa lain. Mereka pun mencoba menganalisis pengaruh tinggi badan dan ukuran sepatu para siswi kelas 10, 11, dan 12. Nah, langkah pertama pastinya kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Jadi di sini sudah tertera 40 data yang telah dikumpulkan oleh Resti dan Bunga. Lalu langkah kedua yaitu menentukan variabel X dan Y. Ingat ya, variabel X itu yang mempengaruhi variabel Y. Kalau kita singgung dari narasi tadi, semakin tinggi seseorang, maka itu akan mempengaruhi semakin panjangnya ukuran sepatu yang dia miliki. Maka kita bisa tentukan bahwa variabel X itu merupakan tinggi badan dalam sentimeter. Lalu variabel Y itu merupakan ukuran sepatu dalam sentimeter. Lalu setelah semua data itu sudah terkumpul sebanyak 40 data, Bunga dan Resti ingin mengubah data tersebut ke dalam bentuk diagram pencar. Nah, sekarang tugas kita untuk membantu gimana sih cara kita untuk membuat diagram pencar dari data-data yang telah dikumpulkan Resti dan Bunga. Selanjutnya, langkah keempat, kita harus menentukan skala nilai. Kalau kita lihat pada gambar nih, di sumbu X-nya itu dimulai dari 0 ke 145 ke 150. Di sumbu X ini kita beri skala 5. Lalu di sumbu Y pun begitu juga, dari 0 ke 35 ke 40 ke 45. Jadi kita beri skala setiap sumbunya itu 5. Lalu langkah kelima, kita harus membuat titik pada setiap data X dan Y. Berikut ini merupakan titik-titik yang sudah kita plot berdasarkan setiap data di X dan Y. Langkah keenam, kita harus menentukan garisnya. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menentukan garisnya? Langkah pertama, kita harus menarik garis dari data paling kiri ke data yang paling kanan. Lalu setelah garisnya terbentuk, kita lihat nih, apakah garisnya ini dan titik-titik saling berdekatan. Nah, kalau sudah, kita sudah menemukan garisnya. Lalu garis ini itu juga termasuk best fit loh teman-teman. Lalu langkah ketujuh, kita harus menentukan pola penyebarannya. Kalau kita lihat nih dari gambar diagram pencar yang telah kita buat, dapat dilihat bahwa korelasi antara variabel X tinggi badan dan variabel Y ukuran sepatu itu rapat dengan garis, sehingga membentuk garis lurus. Lalu dapat kita nyatakan pola penyebaran diagram tersebut itu adalah linear. Nah, selanjutnya pada langkah ke-8 kita harus menentukan korelasinya nih. Jadi pada diagram tersebut telah ditunjukkan bahwa korelasinya positif karena titik-titik naik dari kiri bawah ke kanan atas, lalu diikuti oleh titik-titik lainnya atau diikuti oleh variabel lainnya.
Lalu pada langkah terakhir kita harus menentukan interpretasi datanya. Jadi pada gambar diagram yang telah kita buat, kita dapat menginterpretasikan bahwa semakin tinggi seseorang, maka semakin panjang pula ukuran sepatunya. Sekarang kita sudah masuk di akhir video nih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan ditunggu ya untuk video kelanjutan materi statistika Bifaret ini. See you next video.